Halo, perkenalkan nama saya Noval Tara Mustafa dan saya dari Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan memberikan tutorial terkait penggunaan software ANSYS untuk menganalisis statik struktural yang ada dalam program ANSYS tersebut. Dan model geometri yang akan saya gunakan adalah perahu sopek atau perahu nelayan ya, dengan berbahan dasar high density polyethylene. Jadi mari kita mulai. Saya menggunakan SolidWorks ya teman-teman untuk membuat model atau geometrinya. Kenapa? Karena untuk menganalisis sebuah struktur itu, detail dari ketebalan itu juga sangat penting. Dan SolidWorks menjadi salah satu software CAD yang memadai untuk melakukannya. Nah, ini teman-teman model atau geometri saya yang sudah jadi ya, perahu sopek dengan jarak gading 500 mili dan juga 600 mili. Proses membuat model atau geometri ini tidak saya masukkan ke dalam tutorial ya teman-teman, karena terlalu panjang nanti videonya. Kemudian untuk formatnya ya teman-teman, jangan lupa ya, format yang digunakan untuk proses analisis di ANSYS itu adalah Parasolid atau IGES. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi masuk ke file lalu save as. Nah, formatnya itu diganti jadi Parasolid yang XTXB ini, karena ini cukup mempengaruhi nantinya. Nah, ini tinggal kalian kasih nama aja sesuai dengan apa yang kalian mau. Lalu tinggal save. Oke, kita next ke proses analisis di ANSYS aja ya teman-teman. Jadi pertama buka dulu software ANSYS yang kalian punya ya teman-teman. Kemudian kalian lihat nih di bagian toolbox nih, yang bagian ini itu kan banyaknya pilihannya. Kalian pilih yang statik struktural ya, karena fokus kita kali ini adalah untuk menganalisis kekuatan struktur dari model yang sudah saya punya, yaitu perahu sopek dengan bahan polietilen dalam keadaan yang statik. Kalian pilih nih yang statik struktural, lalu drag ke dalam project schematic. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, terus ada pilihan engineering data, geometri, model, setup, solution, dan juga results. Bagian pertama itu engineering data. Nah, ini cukup penting ya teman-teman, karena akan berpengaruh terhadap hasil nantinya. Engineering data ini berisi data-data dari material yang akan digunakan. Ya, sebagai contoh, saya akan menggunakan polyethylene. Nah, itu ada di sini. Nah, lalu ketika kalian ini menggunakan steel, ada pula di sini karbon dan sebagai macamnya, itu data-datanya ada di sini kayak gitu. Tinggal pilih aja sesuka kalian terkait data yang ada. Nah, klik bagian engineering data sources, lalu ke general material, dan ini ya, banyak pilihannya, dan saya pilih polyethylene ya teman-teman. Lalu kalian klik tanda tambah yang berada di sebelah kanan material sampai muncul tanda buku di sampingnya. Artinya itu si data dari material sudah bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian geometri. Geometri ini menyangkut ke geometri yang sudah kalian buat dan save dalam bentuk Parasolid atau IGES. Nah, ini diimport ya teman-teman. Caranya klik import geometri dan cari deh file yang kalian mau, lalu klik open. Setelah geometri kalian import, lalu klik kanan dan edit geometri in a design modeler. Tampilannya akan seperti ini. Kalau geometri kalian belum muncul, klik bagian generate dulu ya teman-teman di atas ini. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa kalian klik di part ini. Nah, ini sudah saya rapihkan ya teman-teman menjadi 4 bagian, yaitu keel, frame, deck, dan juga hull-nya. Ya, ini kan perahu ya, atau kapal. Ada bagian-bagiannya seperti ini. Itu kalian bisa rapikan sesuka kalian part-partnya, karena nanti sebelum menjadi part seperti ini, dia akan menjadi solid, bentuk solid-solid atau surface yang sangat banyak. Makanya dirapikan dulu, kayak gitu. Geometri beres, kita lanjut ke bagian model. Nah, di model ini isinya itu seperti ini. Ada pilihan geometri yang sudah kita import yang tadi ya, sampai ke tahap solution di paling bawah ini. Langkah pertama adalah pemilihan material pada geometri, teman-teman. Nah, ini maksudku ya, yang tadi kenapa material itu cukup penting, karena material itu akan masuk ke dalam tahap ini juga. Nah, pastikan material yang dipilih itu sudah ada di sini dan tinggal pilih untuk masing-masing bagian dari geometri. Nah, gitu. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi hullku di sini itu bentuknya masih surface, bukan solid body, dan dia harus memiliki ketebalan. Jadi pastikan isi ketebalannya dahulu sesuai dengan data yang kalian miliki ya. Dan dalam hal ini surface saya itu memiliki ketebalan 20 mili di bagian hullnya ya teman-teman. Gitu. Nah, selain itu kalian juga bisa melihat total berat dari geometri dengan material polyethylene ya. Di sini dengan pilihan itu di sini. Kalian bisa lihat di mesh ini ya. Terlihat sekian kilogram seperti itu. Langkah selanjutnya adalah cek bagian connection. Di sini kalian harus lihat ya geometri kalian itu apakah semua bagiannya sudah menempel dengan baik.
atau belum. Nah, cek dari kontak region 1 sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah terasa aman, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kalau belum aman, kalian harus kembali ke aplikasi CAD kalian atau software CAD kalian untuk memperbaikinya, kayak gitu. Nah, bagian selanjutnya adalah meshing. Nah, ini kalian klik insert lalu pilih method dan buat menjadi 2. Kenapa? Karena surface dan solid itu nggak bisa dijadiin satu. Jadi kita pisah namun tetap dengan jenis mesh yang sama. Mesh yang pertama itu untuk bagian hull-nya, yang untuk surface, dan mesh yang kedua itu untuk solid body selain hull, kayak gitu. Meshnya itu saya pilih yang tetrahedrons karena cukup baik dan akurat untuk geometri yang kompleks kayak gitu. Nah, selain itu kalian bisa pilih elemen size dan saya pilih 26 mili ya. Nah, semakin kecil size dari mesh maka semakin akurat hasil dari running solutionnya, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama. Proses ini panjang ya teman-teman, namanya studi konvergensi untuk mendapatkan size yang tepat gitu. Jadi kita harus mencoba beberapa size mesh dimulai dari yang besar sampai kecil dan menemukan mesh yang stabil. Dan dalam hal ini saya mencoba dari elemen size 50 mm sampai ke 26 mm. Ini bisa dilihat di layar ya teman-teman tabelnya dan juga grafiknya. Dan saya menemukan perbandingan yang stabil itu di antara 28 mili dan 26 mili. Maka dari itu saya gunakan mesh yang ini gitu. Nah, setelah size dari mesh sudah didapatkan, tinggal di-input, lalu generate mesh dan tunggu sampai selesai. Lalu hasilnya akan seperti ini. Tahap selanjutnya adalah solution. Nah, di sini saya menggunakan model matematika atau beban yang sederhana ya teman-teman. Saya menggunakan tekanan hidrostatik dari air laut. Saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi tekanan atau gaya hidrostatik itu kan memiliki rumus rho GH. Nah, untuk rho-nya itu kan densitas air laut, yaitu yang mana nilainya adalah 1025 kg per meter kubik. Lalu untuk G-nya atau gravity itu 9,81 dan terakhir adalah H. Nah, di sini H merujuk pada syarat dari perahu atau kapal. Dan pada perahu saya itu adalah 0,5 meter atau 500 mili ya teman-teman. Gitu. Nah, semua itu diinput ke dalam formula hydrostatic pressure di ANSYS. Nah, kayak gini ya teman-teman, input dari density-nya, input dari G-nya, lalu input H-nya. Nah, setelah diinput, jangan lupa kalian buat pilih location-nya ya dari hydrostatic pressure ini. Dan dalam hal ini adalah bagian luar dari kapalnya, yaitu hull yang bagian luar dan juga keel yang terkena air ya teman-teman, semuanya. Jadi pilih semua bagian itu, nah nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Kemudian yang gak kalah penting itu fixed support ya teman-teman, atau tumpuannya. Fixed support yang saya pilih itu di bagian atas frame kayak gini, di atas semuanya ya teman-teman, dan juga di bagian atas lambung kayak gini. Selanjutnya adalah tahap solution atau solver ya teman-teman. Nah, jadi di sini bebas kalian bisa masukin apa aja. Cuman dalam proses analisis kali ini saya memilih total deformation dan juga stress, dan dalam hal ini adalah von Mises. Kenapa saya menggunakan von Mises? Karena lebih akurat dibandingkan dengan kriteria stress yang lainnya. Karena von Mises stress itu mempertimbangkan kontribusi semua komponen tegangan dalam material, seperti itu. Kalian tinggal klik solve dan tunggu sampai selesai. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Terlihat visualisasi tegangannya ya, dari stress ini ya, von Mises stress atau equivalent stress. Bisa dilihat bagian yang merah ada pada frame ya teman-teman. Dan maksimum stressnya nilainya itu segini, bisa dilihat di bagian samping. Nah, deformasi juga terlihat visualisasinya seperti ini teman-teman. Yang merah pun kelihatan ya. Dan max deformation nilainya itu segini. Ya, segitu ya teman-teman.